الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال رحمه الله الآية يعني قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka celakalah bagi orang-orang yang bagi orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka mengatakan ini berasal dari Allah. Maka untuk mereka membeli, menukarnya dengan harga yang sedikit, menukarkan ayat-ayat tersebut untuk mendapatkan dunia. Seperti disebutkan oleh beliau nanti bahwa samanang qalila di sini adalah ad-dunya bi asriha, semua urusan dunia itu adalah perkara yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim, celakalah bagi orang yang menulisnya dengan tangan mereka, dan wawailun, ini celakalah apa yang dituliskan oleh tangan mereka, dan wawailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi mereka atas apa yang mereka usahakan. Qala Syekh rahimahullah tawa'ada ta'ala. Dan ini mereka dari dulu. Ya. Sejak awal setelah meninggal Nabi Musa alaihi salam, juga setelah Nabi Isa diangkat ke langit, sebagian mereka dengan mengandalkan hafalannya. Ada yang disebutkan Nabi Ezra atau Uzair yang disebutkan hafal Taurat, tapi kemudian di dalam sejarah mereka disebutkan memberikan tambahan dari yang lain. Berkembang dalam perjalanan sejarahnya, mereka pun memasukkan ke dalamnya perkara-perkara yang berasal dari ra'yu para penulisnya. Nah, terjadinya perubahan-perubahan itu juga di samping pertama dan utama adalah memang Allah tidak menjaga Taurat dan Injil serta Zabur. Walam yatakaffalillahu bihifdzih. Ya, Allah serahkan kepada mereka untuk menghafalnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Nah, Allah menyebutkan wa anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum mamma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum. Nah, sebelum itu ayat yang inna anzalna taurat. Nah, dalam ayat itu Allah menyebutkan yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu war rabbaniyuna wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada bimastuhfidhu min kitabillah. Allah serahkan kepada mereka untuk menghafalnya, untuk menjaganya. Bukan Allah yang menjamin, bagaimana Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah sendiri yang menjamin untuk menjaga Al-Quran. Sejak awal mulai turunnya Al-Quran, ketika Allah jaga, itu dalam surat Al-Maidah ayat ke-44 ya. Nah, itu tentang mereka, tentang Taurat, Injil, Zabur itu tidak dijamin untuk dijaga tidak ada jaminan dari Allah untuk dijaga. Tapi Al-Quran sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaga Al-Quran sejak dia diturunkan. Allah jaga dari mustami'us sarq. Sariqus mustami' yang mereka itu orang-orang yang makhluk-makhluk jin. Menistarakas sam'a, ya.
Orang-orang makhluk-makhluk yang mencuri dengar di langit, para jin yang digambarkan oleh para ulama berlapis, bertingkat mereka sampai ke langit dunia untuk mendengar berita kalam penduduk langit. Kemudian dilemparkan, diberikan kepada teman-teman yang di bawah mereka, sampai kepada wali-wali mereka dari kalangan manusia. Allah kirimkan kepada mereka bintang-bintang yang berapi, untuk membakar mereka. Ini diantara bentuk penjagaan. Sampai waktu disebutkan dalam kisah jin-jin nasibin, mereka terhalang dari berita-berita langit. Kenapa? Ternyata terjadi mereka dikejar dengan bintang-bintang tersebut. Mereka mencari berkeliling sampai mereka menemukan majelis Rasulullah SAW yang diberitakan dalam Al-Quran. Ya. Para jin itu disebutkan oleh Rasulullah dalam ayat surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya anna istama'a nafarum minal jin. Mereka mendengar. Itu termasuk dalam penjagaan Allah. Sebenarnya sejak dia turunnya, kemudian setelah turunnya. Setelah turunnya, ini Allah turunkan Al-Quran itu di dalam, Allah letakkan di dalam dada orang-orang yang dipilihnya. Allah letakkan dalam hati Rasulullah SAW. Kemudian di hati para sahabatnya, di hati umatnya. Ini salah satu disebutkan ciri-ciri kaum mukminin, orang yang kaum muslimin itu dalam Taurat itu. Taurat dan Injil itu di dada mereka istilahnya. Kitab suci itu di dada mereka, di hati-hati mereka. Kalau mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tertulis dibaca, yang itu tidak selamat dari perubahan. Dan Al-Quran hatta satu baris satu titik, hatta satu titik satu baris itu ketahuan. Ini palsu, ini salah. Tanda baca, tanda berhenti pun juga demikian. Untuk lihat tanda berhenti, tanda wakaf. Ada anak-anak kaum muslimin yang menghafal itu anak-anak kaum muslimin, bagi para thalabah dan para ulamanya. Allah letakkan di dalam dada-dada orang-orang yang dipilihnya, ahlul Quran, khasatullah. Kemudian setelah turunnya juga Allah lindungi, Allah jaga Al-Quran itu dari tahrif, penyelewengan. Baik itu tahrif dalam segi lafaz, teks, titik, baris, bacaan, juga tahrif dari segi makna. Setiap ada yang berusaha untuk menakwilkan, menafsirkannya tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, Allah bangkitkan orang-orang yang Allah pilih untuk menjelaskan kesalahan-kesalahan, kebatilan-kebatilan, takwilan dan tahrifan, tafsiran tadi. Atau mereka menamakan dirinya majelis tafsiran ataupun yang lainnya takwil. Menamakan dirinya Ansarul Quran sekalipun kalau ada ya. Tetap akan Allah bangkitkan. Mereka ini ada orang-orang yang menyimpangkan, menyelewengkan makna-makna Al-Quran itu. Allah bangkitkan orang-orang yang akan meluruskan dan menampakkan kebatilan. Tindakan-tindakan ini, tulisan-tulisan ataupun perbuatan mereka yang menyelewengkan makna-makna Al-Quran. Itu diantara bentuk penjagaan. Dari sini maka seharusnya para thalabah menjaga kemuliaan Al-Quran yang Allah letakkan di dalam dada-dada mereka. Kan berarti kan mereka dipilih oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran, membacanya setiap hari, diberikan taufik oleh Allah untuk punya waktu mengulang murojaah. Maka dijaga, jangan dikotori wadahnya itu, wadah Al-Quran itu tadi, hati itu tadi dengan kemaksiatan yang akan membuatnya gelap dan Al-Quran itu lari. Cukup Sebagian ahli sejarah menyebutkan Bal'am bin Ba'ura yang sering kita sebut namanya,
Bal'am bin Ba'ura yang sering kita sebut namanya, sebagian ahli sejarah menyebutkan dia adalah nabi di kalangan bukan Bani Israel. Umat yang negeri mungkin di daerah Suriah, Palestina sana. Masuk deretan nabi. Tapi kemudian dicabut oleh Allah. Ini sebagian ahli sejarah. Walaupun ada yang lain mengatakan bukan nabi, sebagaimana ada di kalangan Bani Israel dengan orang-orang dahulu itu ada orang-orang yang memang dilebihkan oleh Allah mengetahui Ismullahil A'zam misalnya. Nah, walaupun dia bukan nabi. Seperti kisah pendeta yang tentang kisah Ashabul Ukhdud itu. Ghulam yang belajar sihir, yang dipilih oleh raja untuk belajar sihir dan kemudian singgah lewat di majelis ta'lim seorang pendeta. Nah, di situ dia dapatkan Ismullahil A'zam. Nah, sementara artinya pendeta itu tahu tapi tidak mengajarkan kepada si Ghulam. Baik. Nah, ini antum ya, kita semua menjaga, saling mengingatkan, terutama para thalabah. Jangan melanggar atau jangan menodai kehormatan Al-Quran yang Allah letakkan di dada-dada antum. Qala rahimahullah tawa'ada ta'ala al-muharrifin lil kitab. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang melakukan tahrif terhadap Al-Kitab. Hal ini adalah Taurat mereka. Alladzina yaquluna li tahrifihim wa ma yaktubun hadza min indillah. Yang mengatakan tentang apa yang mereka tahrif itu dan apa yang mereka tulis itu, ini dari Allah. Ini datang dari sisi Allah. Nah, kalau di zaman itu ketika Rasulullah di sana, mereka bahasa Taurat itu bahasa mereka, bahasa Ibrani, kemudian mereka tafsirkan kepada orang-orang Arab ketika itu dengan bahasa Arab. Siapa yang tahu maknanya seperti yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya? Ini artinya dalam artian seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa atau Nabi Isa. Ya. Makanya sulit untuk oleh Rasulullah SAW mengingatkan la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibu. Jangan membenarkan, jangan mendustakan. Qala rahimahullah wa hadza fihi izharul batil wa katmil haq. Di dalam upaya mereka tersebut, sikap mereka itu ada upaya usaha untuk menampakkan yang batil dan menyembunyikan yang hak. Nah, kenapa mereka tidak terus terang? Wa inna ma fa'alu dzalika ma'a ilmihim. Nah, mereka mengerjakan itu bukan karena mereka jahil, tapi justru karena mereka tahu, sudah berilmu. Nah, ini salah satu di antara kenapa orang-orang Yahud dilaknat oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesombongan mereka ini padahal itu adalah ketidaksyukuran mereka. Berulang-ulang mereka melihat ayat-ayat Allah yang besar, kekuasaan Allah menyelamatkan mereka, nah, memberikan keutamaan kemuliaan dari mereka. Nah, muncul mungkin setelah berakhir masa zaman orang-orang yang hidup bersama Nabi Musa, muncul orang-orang yang sombong, akhirnya menganggap bahwa mereka memiliki kelebihan yang mutlak dari seluruh manusia. Manusia yang lain ini selain mereka, selain bangsa mereka, selain Yahudi, itu tidak lain adalah diibaratkan seperti domba. Mereka lah yang memiliki keutamaan sampai mereka berani menyatakan dirinya nahnu abna'ullah wa ahibba'u qatalahumullah. Ta'ala Allahu amma yaqulun 'uluwan kabira. Nah, ini mereka.
Perbuatan mereka tersebut yang sengaja mereka lakukan liyashtaru bihi tsamanan qalila, untuk menukarnya dengan harga yang sedikit, untuk mendapatkan sesuatu yang rendah. Wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha tsamanun qalil, dan dunia semuanya dari awal sampai akhir itu adalah tsamanun qalil, harga yang sedikit, harga yang rendah. Sebutkan apa isi dunia, sampai Rasulullah dalam riwayat, satu riwayat, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, terlaknat, terkutuk. Nah, terkutuk illa zikrullah wal alim wal muta'alim, orang yang alim dan orang yang muta'alim, yang belajar, menuntut ilmu. Dia dinamakan dunia karena danaahnya, dani, rendah, rendah, ketenaran, kemasyhuran, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, status sosial, gelar-gelar keilmuan, sarjana, entah itu yang umum ataupun yang sarjana agama, itu dunia. Wanita, dan sebut yang lain. Itu adalah dunia. Jadi bukan hanya kepingan emas, harta, emas, perak, itu dalam skup itu. Dunia ini semuanya rendah. Dan lebih parah lagi adalah yang paling sedikit, mungkin zuhudnya itu dalam urusan kedudukan manusia, itu seperti disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, paling sedikit yang zuhud terhadap perkara ini, pingin tampil, itu urusan dunia juga. Dan Rasulullah sudah mengingatkan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW balapan kuda dengan para sahabat. Balap kuda. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan, menang Rasulullah dari sahabat jauh. Tiba-tiba kendaraan seorang badui. Tidak tahu badui, orang dusun, kurang berpendidikan, kasar, ya enggak terlalu pintar lah, namanya badui. Tahu-tahu menyalip kuda kendaraan Rasulullah, melampaui. Para sahabat yang sudah senang melihat Rasulullah berada di depan, kecewa. Kok Rasulullah kalah? Sallallahu alaihi wasallam. Kalah kudanya, dibalap. Rasulullah melihat keadaan para sahabat. Kemudian Rasulullah katakan, "Ma rafa'a syai'un min amri dunya illa wada'ahu Allah." Tidak ada satupun perkara dunia yang naik, melainkan pasti Allah turunkan. Pasti wada'ahu Allah. Ya, illa wada'ahu Allah. Pasti Allah rendahkan. Maka jangan harap. Hatta ilmu, banyak-banyakan ilmu. Amal juga, amal yang ada yang untuk akhirat, ada orang yang beramal untuk dunia. Tidak ada yang kekal kecuali yang memang itu ditujukan karena Allah. Qala faja'alu batilahum syirkan, bukan syirkan. Kalau yang ada syirkan bukan syirkan ini kira. Syabkan. Yani jerat, jaring. Untuk apa? Nah, umpan. Ya, syabkan. Coba lihat. Yang punya nuskah. Kalau yang syirkan bukan syirkan anak kira. Syabkan. Syibak. Umpan. So, ya lihat. Antum syirkan. Syirkan juga. Nah, iya. Anak ini foto matbah itu. Syabkan. Karena ini kalimat berikutnya. Syabkan yastabuna bihi. Nah.
Syabkan yaspaduna bihi. Nah, itu alasannya. Nah, kira ini bukan syirkan tapi syabkan. Apalagi di situ apa shinnya apa fathah ya. Ada yang fathah. Iya, fathah. Nah, ya. Syabkan yaspaduna bihi fi aidin nas. Jaring atau umpan. Untuk memancing, menangkap, memburu, mengejar apa yang ada di tangan manusia. Kalau syarkan apa antum tahu maknanya? Tidak ada kan? Jaringan sabkan kan? Kalau syarkan apa? Nah, ada. Kalau syirkan namanya syirik bersekutu. Ini kan sabkan insyaallah. Fadzalamuhum min wajhain. Akhirnya mereka menzalimi manusia dari dua arah. Min jihati talbisi dinihim alaihim. Dari sisi memalsukan agama mereka kepada manusia. Membuat pemalsuan terhadap agama, ajaran agama. Dan ini kebiasaan mereka, ya. Kejahatan mereka. Sejak ini sampai awal bahkan sebelum enggak tahu ya setelah Rasulullah apa ini. Yang jadi pegangan mereka itu justru adalah Talmud. Bukan Taurat. Apalagi sekarang ini muncul protokoler Yahud. Itu lebih suci daripada Taurat. Itu kitab paling rahasia. Nah, protokol 12 protokoler Yahud. Dengan itu mereka mengacak-acak belahan dunia. Yahud itu pangkal dari semua kebidahan, hampir semua kebidahan di dalam Islam, mereka pangkalnya. Khawarij, Mu'tazilah, apalagi Syiah Rafidhah. Ini mereka sebabnya, ini, pangkalnya. Nah. Qadariyah, ya, Nasara, ya, sekarang kan tarekat Sufiyah. Ini pangkalnya mereka banyak. Jadi tidak heran kalau kita katakan apa sekarang ini orang-orang Khawarij dengan ISIS-nya dan pengikut-pengikutnya, ya, sulit untuk ditumpas. Nanti terakhirnya mereka akan gabung dengan Dajjal. Sekarang sudah berapa kan kalau dengan sensus akal-akalan mereka sekarang ini sudah 40 ribuan Yahudi Asbahan berkumpul. Yahudi Asbahan, daerah Iran. Qala rahimahullah, itu yang dari sisi yang pertama, memalsukan agama, mengelabui umat manusia terhadap dalam urusan agama mereka. Wa min jihati akhdhi amwalihim bi ghairi haq. Yang kedua, mereka mengambil harta orang lain manusia dengan cara yang tidak hak. Bal bi abtalil batil. Dengan cara yang paling batil. Apa itu tadi? Dengan memalsukan ayat-ayat. Hukum mereka putar balikkan. Jadi hukum-hukum itu karena mereka, kalau hukum-hukum Allah yang mereka dapatkan, bahkan rajam. Di dalam Taurat pun ada rajam, bahkan disebutkan hukum rajam itu, tapi mereka lenyapkan, mereka hapus. Sampai Rasulullah SAW sendiri yang menghidupkannya. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada, memang tidak ada, tapi pernah ada kalimat-kalimat itu. Asy-syaikhatu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Maknanya seperti itu. Dua syaikhah yang sudah tua, yang sudah pernah menikah, itu kalau mereka melakukan perbuatan keji, rajam sampai mati. Dihapus dalam Al-Quran.
Nah, dihapus. Bukan Rasulullah yang menghapusnya, Allah perintahkannya, Allah yang mencabutnya dari hati Rasulullah. Tidak terbaca, tapi hukumnya berlaku. Tidak terbaca, tapi hukumnya berlaku. Ujian bagi umat manusia. Adanya di dalam ayat itu, ada hukumnya, tapi tidak mereka temukan ayatnya. Karena juga salah satu di antara alasannya kenapa ayat itu mansukh, Al-Quran ini adalah rahmah. Ya, kasih sayang, kelembutan. Kalimat-kalimat yang seperti ini mengerikan, membuat hati itu takut untuk membacanya. Salah satu di antara hikmahnya. Tidak sesuai dengan ini keadaan Al-Quran yang Allah turunkan sebagai rahmah. Qala a'zam mimman ya'khudhuha ghasban wa sarqatan wa sariqatan wa nahwahuma. Jauh lebih parah, jauh lebih berat dosa orang yang menjadikan agama sebagai sarana untuk cari uang, dakwah untuk cari uang, dibandingkan dengan orang yang merampok. Nah, lihat. Ini kan secara umum kan seperti itu. Mereka yang menuliskan ayat-ayat Allah, kemudian Alkitab, ya, tidak sebagaimana yang mestinya, tidak sebagaimana yang benar, sebagaimana yang Allah turunkan, bahkan menyelewengkan maknanya, mentahrifnya, lalu mengatakan ini dari Allah, itu lebih parah, lebih besar dosanya ketika tujuan mereka untuk cari dunia dibandingkan orang yang merampok, mencuri atau yang sejenisnya. Dosa mereka besar, merampok, mencuri. Nah, tapi lebih besar lagi orang yang menjadikan agamanya untuk dakwahnya untuk merampas harta manusia, menipu mereka. Cari kesempatan ya, dengan dakwah tersebut, dengan agama tersebut untuk memperkaya diri. Qala wa li hadza tawa'adahum bi hadaini al-amrayn. Oleh karena itulah Allah mengancam mereka dengan dua perkara ini. Faqala fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakaan bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka. Ai minat tahrif wal batil, dari upaya pentahrif, menyelewengkan makna dan kebatilan yang mereka tuliskan. Wa wailun lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka upayakan. Minal amwal, yani apa yang mereka usahakan, mereka dapatkan, yaitu harta. Harta mereka harta yang jelek, dan apa yang mereka lakukan yang tuliskan, mereka tuliskan kebatilan-kebatilan, menyelewengkan makna, itu juga dapatkan ancaman dan upaya yang tindakan yang sangat buruk. Enggak menulis tapi dengan lisan termasuk di dalamnya. Taqawul 'ala Allah bila qala wal wail syiddatul adzab wal hasrah. Wa fi dimniha al-wa'id asy-syadid. Al-wail yani azab yang sangat keras. Wal khasrah yani kerugian. Atau wal harrah ya. Nah, kalau sin itu berarti kekecewaan, kesedihan, dan di dalamnya tersirat
ancaman yang sangat berat. Ada juga yang mengatakan wail itu salah satu di antara nama neraka. Qala Syekhul Islam, yang maksud adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lamma dzakara hadhihi al-ayat min qawlihi afatatma'una ila yaksibun. Kata beliau rahimahullah setelah menerangkan ayat yang awal, ini afatatma'una ayyuminu lakum, sampai ayat ini, fa innallaha dzamma alladziina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Allah mencela orang-orang yang mentahrif, membelokkan kalam, perkataan, ini kalamullah, kalam Rasul dari tempat yang seharusnya. Wa huwa mutanawilun liman ja'a hamal al-kitab was sunnah ala ma assalahu min al-bid'ah al-batilah. Wa huwa mutanawil, meliputi, mencakup juga orang-orang yang membawakan Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah kepada apa? Ma'assalahu minal bid'ah al-batilah wal batilah. Apa yang dia jadikan landasan, usul kebid'ahan dan kebatilan. Dia jadikan Al-Quran dia bawakan Al-Quran dan Sunnah itu untuk mendukung kebatilan, untuk mendukung kebid'ahan, masuk ke dalamnya. Dan beliau rahimahullah Allah berikan taufik, kemampuan untuk mematahkan hujjah mereka ahlul bid'ah di zaman beliau terutama, walaupun mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Beliau jadikan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah itu hujjah alaihim. Hujjah alaihim. Allah berikan taufik kepada beliau membongkar kebatilan penggunaan hujjah karena dalil-dalil tersebut. Termasuk yang paling sering beliau jadikan dasar yaitu maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat, mulai dari hikmah, tujuan kita manusia diciptakan untuk beribadah. Namanya ibadah nggak mungkin kita bisa dengan akal-akalan, tidak mungkin dengan perasaan, tidak pula dengan ikut-ikutan. Lalu landasannya apa? Tuntunan, contoh. Ya, makanya dia ada kaidah. Al-aslu fi ibadatina mahdhur, al-hadar. Hukum asal ibadah kita itu adalah larangan dari makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ibadah kecuali yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadah, bukan dengan akal-akalan, bukan dengan perasaan. Waktunya, kapan, ada aturannya dalam syariat. Tempatnya, kaifiyatnya, caranya, bilangannya, sifatnya, itu diterangkan semua di dalam agama kita. Muncul hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Qala rahimahullah. Tapi ada tambahan yang sering, kalau untuk kita seringnya kita la nahtadi. Ini kata para ulama kita. Ya. Al-Qur'an itu bagaimanapun ahlul batil menjadikannya sebagai dalil untuk mereka bawakan kepada kebatilan mereka, itu bukan hujjah lahum, tapi hujjah alaihim. Hujjah alaihim. Lakin la nahtadi, tapi kita tidak bisa langsung secepat itu bisa menangkap maksudnya kemana. Syekhul Islam termasuk orang-orang yang langka, ya, yang Allah pilih untuk memahami itu. Qala wa dhammul ladzina la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Juga celaan terhadap orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab kecuali sekadar
amani. Termasuk artinya amani di sini bukan yakni kemarin amani yakni angan-angan dengan makna harfiah seperti itu dengan berdasarkan ayat yang lain. Juga amani makna tilawah. Celaan bagi orang-orang yang tidak tahu tentang Alkitab, Al-Qur'an. Termasuk dalamnya Al-Qur'an nanti disebutkan oleh beliau. Selain hanya sekadar membaca. Nah, hafal tapi tidak paham. Bisa setoran sampai tidak ada yang meleset satu huruf pun, satu baris pun, tapi tidak paham. Ini celaan. Nah, ini sebuah celaan. Ayat ini celaan. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah. Nah, maka talabatul ilmi, ya, talabatul ilmi para tulab di samping punya kesempatan baca terjemahannya sedapatnya, paham dia artinya, paling tidak minimal dia mengerti secara bahasa paham, sehingga yang mungkin dia dapatkan dari bacaan yang dia terima, yang dia dapat, yang dia peroleh sampai ke tangannya, mungkin dari majalah, dari buku, dari keterangan mudarisnya, itu membuat dia paham makna ayat kemana dan bisa membuat dia artinya membacanya dengan nikmat. Nah, sehingga dia merasa bahwa Al-Quran itu betul-betul juga ditujukan untuk memperbaiki dia, meluruskan dia. Nah, ini kata Syekhul Islam, ayat ini tadi mulai dari ayat afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah sampai fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Ini celaan bukan hanya untuk orang-orang yang tadi di atas, yang menyelewengkan isi Al-Quran, ya, dan sunnah, tapi juga membawakannya kepada kebatilan, makna-makna yang batil, kebid'ahan. Juga celaan bagi orang yang tidak mengetahui Alkitab kecuali sekadar membaca, sekadar hafal. Nah, wa huwa mutanawilun liman taraka tadabbura Al-Quran. Ini juga berlaku untuk orang yang tidak mau, yakni meninggalkan tadabbur Al-Quran. Para thalabah dituntut untuk tidak sekadar membaca. Yang hafalannya masih sedikit, ya beruntung juga. Sedikit yang dia hafal, bisa dia segera untuk meneliti, membuka terjemahan tentang tafsirnya. Sehingga apa? Ketika yang sedikit ini dia hafal, paham artinya, itu lebih bermanfaat bagi dia. Nah. Dan tujukan Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu untuk diri sendiri, ya, untuk diri sendiri. Nah, lewat tentang sifat-sifat Allah, nah, resapi. Nah, kemudian lewat tentang khisal, tentang ahlul jannah misalnya, harapkan rahmat Allah, minta kebaikan kepada Allah, dibimbing untuk memiliki sifat seperti itu. Berlindung kepada Allah, jangan sampai sifat itu tidak ada pada diri kita. Nah, lewat tentang ayat-ayat tentang neraka, berlindung kepada Allah. Nah, ini yang diajarkan oleh para a'immah, para ulama kita selalu demikian. Contohnya ada dari Rasulullah SAW. Lewat ayat rahmat, nah, beliau baca ayat rahmat, beliau minta kepada Allah. Nah, ini yang yang diharapkan sebetulnya kita ini menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran seperti itu. Apalagi yang di malam hari. Nah, di malam hari itu kesempatan buat murajaah, bukan sekadar murajaah, tapi untuk merenungkan dan meresapi bacaan tersebut, bukan sekedar lewat. Malamnya bangun jam 4. Berapa ayat, berapa potong ayat, berapa rakaat dia dapat? Nah, sepanjang malam tidur. Padahal waktu-waktu yang dia mungkin mengulang ayat yang dia banyak ayat yang itu yang bisa membuat tersentuh. Yang ayat-ayat berisi tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang sifat-sifat Allah, bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuhnya, memberi hidayah, menyelamatkan orang-orang yang beriman, apa yang menyebabkan mereka ditolong oleh Allah. Nah, ini banyak. Karena yang bangun ya masih untung lah, masih alhamdulillah bisa bangun jam 4. Nah, masih bisa dapat banyak mungkin 80 ayat, tutup dengan witir. Nah, lebih nikmat lagi kalau
Dia ini dapat kesempatan bangun sendirian, belum ada yang bangun. Ya, belum ada yang bangun. Kemudian dia membaca ayat-ayat yang mungkin Al-Baqarah, dia puaskan sampai satu surat, ya. Dibagi, Masya Allah. Ya, bisa sampai subuh itu sepanjang malam dia baca. Ya. Afdhalul qiyam tulul qunut, afdhalus shalah ya. Salat yang paling utama, yang paling itu panjang bacaannya, berdirinya. Nah, itu dia manfaatkan. Nah, itu diri sendiri dia meresapi. Nah, qala wa huwa mutanawilun liman taraka tadabbural Qur'an wa lam ya'lam illa mujarradat tilawati hurufihi. Nah, dia tidak mengetahui tentang Al-Qur'an tersebut kecuali sekadar membaca huruf-hurufnya. Masya Allah, makhrajnya, tajwidnya. Nah. Dan termasuk talbis iblis di antara orang yang terkena ini, sampai kadang-kadang mereka saking perhatiannya kepada tajwid, makharij, itu mengucapkan baca bahkan diulang-ulang. Seringnya bukan diceritakan oleh Ibnu Jauzi mau sampai tersembur, jadi untuk mengucapkan dot itu biar fasih, luar biasa. Ya. Ulangi waladhdallin. Ini enggak pas ini. Ulangi lagi waladhdallin. Ulangi lagi sampai nyemprot. Nah, ya, ini talbis, kena talbis iblis dia. Nah, bukan itu yang jadi tujuan utama. Ya, tujuan utama itu Al-Qur'an diturunkan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, untuk direnungi, diamalkan. Makharij tajwid wasilah. Ya, wasilah. Nah, hafal Quran, bacaannya bagus, suaranya bagus, ya. Kemudian faham Al-Quran, itu kalau baca kena di hati. Apalagi kalau dia terjaga, tidak banyak maksiat, kena di hati, ya. Nah, qala rahimahullah, wa mutanawilun liman kataba kitaban biyadihi mukhalifan li kitabillahi liyanala bihi dunya. Termasuk itu celaan bagi orang-orang yang mencakup pula, ya, mengenai pula orang-orang yang menulis buku kitab yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, menyelisihi Alkitabullah untuk mendapatkan dunia. Nah, hadisnya banyaklah di sekeliling kita, banyak. Nah, cerita-cerita khurafat. Nah, wa qala, kata beliau juga, innahu min innam, yani, artinya tentang orang tadi, ya, orang yang menulis kitab, menulis buku dengan tangannya, kemudian tapi menyelisihi kitab Allah, lalu berkata innahu min indillah, ini dari sisi Allah. Misal an yaqul, seperti misalnya dia mengatakan hadza huwa syar' wad din, inilah syariat dan inilah agama. Dan buku-buku ahlul bidah kan banyak sekarang ini. Inilah Islam, inilah sunnah. Macam buku mana dalilnya, macam buku apalagi misalnya masalah agama, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, isinya Asy'ariyah, Maturidiyah, liberalisme Islam, banyak. Qala wa hadha ma'na al-kitab wa sunnah wa hadha maqul salaf wal a'immah, termasuk di situ, ya. Dia menulis buku tapi menyelisih Al-Quran dan Sunnah, berani mengatakan inilah syariat, inilah agama, inilah makna Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dipahami oleh salaf dan para a'immah, padahal tidak ada. Wa hadha huwa usuluddin, ini juga perkataan mereka, alladhi yajibu i'tiqaduhu, yang harus diyakini, alal a'yan wal kifayah, baik itu fardu ain maupun fardu kifayah. Wa mutanawilun liman katama ma indahu minal kitabi was sunnah. Ancaman tadi termasuk juga bagi orang-orang, mencakup pula orang-orang yang menyembunyikan apa yang ada di sisinya dari Al-Quran dan
sunnah, menyembunyikan ilmu, pengetahuan, diam terhadap kebatilan, mendiamkan kebatilan, tidak menyuarakan al-haq. Padahal dia tahu, berarti dia termasuk menyembunyikan Al-Quran dan Sunnah yang ada yang dimilikinya. Li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu fil haq alladhi yaquluhu. Nah, supaya orang-orang yang menyelisihi dia dalam urusan kebenaran itu, yang dia ucapkan itu, tidak membantah dia, tidak menyalahkan dia. Nah, wa hadhil umur kathiratun jiddan fi ahli al-ahwa. Nah, hal yang seperti ini banyak di kalangan ahli al-ahwa. Nah, jumlatan, secara umum misalnya apa? Karrafidah, kaum Rafidah. Wa tafsilan, kalau yang rinci misal katsirun minal muntasibina ila al-fuqaha. Nah, cara rincinya yang mereka menisbahkan diri kepada ahli-ahli fikih, mazhab ini, mazhab itu mana. Nah, tahu yang hak, apalagi sekarang model. Nah, atau kebanyakan juga enggak tahu. Selalu menyuarakan kadang ini mazhab Syafi'i. Nah, disebutkan ini Imam Syafi'i mengatakan tadi, Imam Syafi'i mana? Mazhab Imam Syafi'i di mana ditemukan? Nah, ada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, ada mazhab Syafi'iyah. Kan gitu. Kalau mazhab Syafi'i memang Imam Syafi'i menyebutkan demikian di dalam kitab Itu perkataan beliau, riwayat dari beliau, pendapat beliau itu dalam Al-Um. Nah, kalau Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i. Nah, itu banyak kitabnya. Ada Rawdatut Talibin, I'anatut Talibin, ya. Nah, yang harus belum tentu sama. Dan beliau kalau mau tahu mazhabnya Imam Syafi'i, beliau sendiri juga mengatakan, idza sahhal Imam Syafi'i menyebutkan idza sahhal hadis wa huwa mazhabi. Selesai. Nah, apapun yang sahih, kalau hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku, kata beliau. Nah, ini diantara bentuk-bentuknya. Nah, di kalangan ahli ahwa sangat banyak. Nah, mereka bukan ini, kalau di kalangan ahli duatnya, bukan mereka tidak tahu, tapi khawatir kalau mad'unya lari. Ya. Nah, orang-orang yang biasa selama ini mungkin jadi muhsininnya, pendukung dakwahnya, nah, kalau diterangkan yang benar, bisa lari, kacau dia nanti. Padam dapurnya nanti. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik wa nasallallahu alaihi wa afiyah. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah, ini berlaku untuk para thalabah lebih-lebih, ya. Hingga kalau mereka mulai dari sekarang mungkin punya sifat zuhud, ya. Nah, bukan tidak boleh punya maisha, punya usaha, tapi bukan jadikan itu jadi ukuran, ya. Nah, sehingga semua pola ukurnya adalah untung rugi. Naudzubillah. Kita berlindung pada Allah dan semoga Allah beri taufik tetap di atas al-haq. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.